Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu lagi di dalam kuliah Matematika Keuangan pada sesi ketiga hari ini. Pada sesi pertama dan kedua yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dan cakupan daripada mata kuliah Matematika Keuangan. Dan pada sesi kedua, kita sudah mencoba memahami tentang bunga majemuk, bunga tunggal, dan lain sebagainya, termasuk contoh-contoh perhitungannya, anuitas, dan sebagainya. Maka pada kesempatan sekarang, di sesi ketiga ini, kita akan membahas teorinya secara lebih mendalam melalui materi-materi teks yang akan saya tunjukkan sebagai berikut. Kita akan membahas mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang di dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nilai waktu memegang peranan penting. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu atau disebut dengan diskon faktor. Konsep nilai waktu uang atau time value of money konsep ya merupakan konsep yang dipahami sebagai sebagian besar orang di dunia. Teorinya, uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Bagaimana bisa seperti itu nanti kita buktikan ya. Uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Konsep yang mendasarinya adalah nilai waktu uang sejauh tingkat bunga merupakan elemen ataupun merupakan cerminan harga dana yang tidak pernah negatif. Maka uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan, semakin besar perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan diterima di kemudian hari. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini dipengaruhi antara lain oleh resiko investasi. Semakin tinggi resiko investasi, semakin tinggi pula tingkat bunga yang dipandang relevan atau yang dianggap menarik. Penghitungan nilai sekarang atau nilai yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau tabel yang telah disediakan. Ya, jadi kalau dilihat tabelnya itu nanti teman-teman bisa download, namanya tabel diskon faktor. Ya. Tabel diskon faktor nanti bisa di-download, nanti teman-teman bisa pakai sebagai pedoman. Pemahaman akan konsep nilai waktu uang terutama penting untuk keuangan perusahaan yang informasi keuangannya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi. Adanya nilai waktu dari uang atau time value of money membuat kita mempunyai kesempatan menyimpan uang yang diterima sekarang dalam suatu bentuk investasi dan mendapatkan bunga atau interest ya. Dengan adanya kepastian arus kas, tingkat bunga dapat digunakan untuk menyatakan nilai waktu dari sekarang. Jadi, untuk bisa menghitung nilai waktu dari sekarang, kita membutuhkan informasi paling penting yaitu tingkat bunga. Di mana tingkat bunga ini akan menjadi diskon faktor untuk nilai waktu yang sekarang atau disebut dengan present value. Tingkat bunga memungkinkan kita untuk menyesuaikan nilai arus kas yang diterima atau dibayarkan pada waktu tertentu ke suatu waktu yang berbeda.
Pemahaman konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ya, ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah yang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika dinilai sekarang, maka nilainya ya, nilai uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu, disebut diskon faktor. Suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu juga. Nah, kalau menghitungnya adalah future value atau nilai yang akan datang, kita menggunakan istilahnya adalah kompon faktor. Tingkat bunga itu disebut sebagai kompon faktor. Jadi jelas perbedaannya antara diskon faktor. Diskon faktor digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari uang yang akan datang. Sedangkan kompon faktor adalah untuk menghitung nilai yang akan datang dari uang yang ada sekarang. Sekarang kita ke literatur teorinya. Yang pertama mengenai konsep nilai waktu dari uang. Ini ada beberapa ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga berlaku. Jadi future value adalah menghitung nilai uang di masa yang akan datang. Ya, nilai uang sekarang dinilai di masa yang akan datang itu nilainya berapa? Itu adalah future value. Nah, tentu tingkat bunga atau disebut dengan yang namanya tadi harus diketahui lebih dahulu. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi future value, yaitu yang pertama rate atau tingkat suku bunga pada periode tertentu bisa per bulan ataupun per tahun. Ya, jadi yang harus diketahui untuk bisa menghitung future value adalah rate tingkat bunga, ya, tingkat suku bunga. Kemudian NPL, jumlah angsuran yang dilakukan. Bisa jadi pembayaran ataupun pengisian uang itu bisa kita laksanakan sekaligus di saat sekarang atau bertahap sesuai dengan angsuran yang ditentukan. Kemudian present value nilai saat ini yang akan dihitung nilai akan datangnya. Jadi besaran uang yang sekarang tersedia yang akan dihitung pada masa yang akan datang. Berikutnya, jika ini yang harus kita ketahui adalah juga tipenya ya. Jika bernilai 1 pembayaran dilakukan di awal periode atau jika bernilai 0 pembayaran dilakukan di akhir periode. Jadi tipe-tipenya ini kita juga harus tahu. Nanti kita berikan contoh ya. Yang kedua adalah yang disebut dengan nilai sekarang atau present value. Ini kebalikan dari future value. Kalau present value adalah menghitung uang yang akan diterima di masa datang dikonversikan ke dalam waktu sekarang atau saat ini. Ya, kalau kita baca teorinya adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Yang dilakukan adalah dengan pemajemukan terbalik. Present value atau nilai sekarang ini merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value ini menilai uang yang akan kita terima di masa datang dinilai dengan saat ini. Misalnya gini, teman-teman dijanjikan akan dapat uang misalnya 100 juta, tapi 10 tahunnya akan datang. Nah, 100 juta 10 tahun yang akan datang, kita pengen tahu sebetulnya 100 juta 10 tahun lagi itu sama dengan berapa hari ini gitu kan.
Nah, itu kita menghitungnya menggunakan present value. Nah, di dalam present value itu kita harus tahu informasi tentang tingkat diskonto atau discount rate. Adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi berisiko sama yang akan didiskontokan. Jadi untuk menghitung present value ini dibutuhkan tingkat diskon atau diskon faktor. Ya, itu biasanya ya sama dengan besaran bunga yang berlaku, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain lagi model time value of money adalah annuity. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama, yaitu terjadi dalam periode waktu tertentu. Artinya annuity ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah cicilan ya. Kita menerima uang dalam bentuk cicilan. Tidak sekaligus, tapi dari beberapa waktu atau beberapa tempo. Selanjutnya bunga sederhana. Bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jadi ini tidak memperhitungkan namanya diskon faktor maupun kompon faktor. Selanjutnya adalah yang kelima bunga majemuk. Bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Untuk nomor 3, 4, dan 5 ini saya kira teman-teman sudah kita belajar dengan berbagai contoh di sesi pertama dulu ya. Berikutnya, pada waktu kita membicarakan penggandaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai masa mendatang berbeda atau lebih besar dalam hal ini ya. Dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun. Tingkat bunga efektif ingin menghitung tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga yang memperhitungkan proses penggandaan yang lebih dari 1 kali. Artinya tingkat bunga efektif adalah kita akan menghitung bunga yang sesungguhnya atau bunga yang benar-benar berlaku akibat perhitungan secara anuitas maupun secara periodik berkala. Nah, aplikasinya dalam aplikasi untuk nilai waktu uang ini, yang pertama pada saat kita menghitung pinjaman amortisasi. Ya, pinjaman amortisasi merupakan suatu pinjaman yang akan dibayarkan dalam periode yang sama panjangnya. Bisa bulanan, bisa kuartalan, atau bisa tahunan. Digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman atau angsuran sampai jatuh tempo. Pinjaman yang dilunasi dengan cara ini dengan pembayaran periodik yang sama jumlahnya disebut pengangsuran pinjaman diamortisasi. Ini kalau teman-teman sudah pernah mungkin melakukan pinjaman bentuknya leasing gitu ya. Leasing itu biasanya menggunakan pinjaman amortisasi. Kemudian aplikasi yang kedua, present value suatu seri pembayaran. Artinya adalah bahwa kita akan membayar sesuatu ya, tapi sifatnya bukan pinjaman, pembayaran dengan cara mencicil angsuran. Tapi basisnya bukan dari nilai pinjaman. Bedanya dengan leasing, itu kita sudah dipinjami dulu. Kita beli motor, belum punya uang penuh, dipinjami penuh oleh pihak leasing kepada dealer dibayarkan. Setelah itu kita mengangsur kepada leasingnya. Tapi kalau present value suatu seri pembayaran, kita langsung ke dealer beli motor dengan cara ngangsur tapi tidak melalui leasing. Biasanya bentuk basisnya adalah bukan pinjaman tapi harga barang. Misalnya harga motor sebesar 20 juta dibayar secara angsuran 10 kali misalnya atau 5 kali misalnya seperti itu ya. Itu namanya present value suatu seri pembayaran. Kemudian future value seri pembayaran. Hampir sama dengan present value. Kalau future value itu nilainya yang dibalik. Jadi misalnya harga motor di tahun
kelima nanti, 5 tahun yang akan datang harga motornya 30 juta. Kemudian kita mencicil dari sekarang. Itu namanya future value seri pembayaran. Kemudian present value antara dua periode. Yaitu misalnya kita akan membayar suatu produk 2 kali pembayaran. Nah, dari total pembayaran yang kita bayarkan itu nanti kita bisa hitung sebetulnya harganya sesungguhnya berapa. Itu nanti banyak diaplikasikan kalau di manajemen keuangan itu kalau untuk diskon-diskon ya. Kemudian analisa komponen tabungan dari tawaran asuransi. Kita misalnya ada produk yang menawari kita dari asuransi namanya misalnya tabungan pendidikan masa depan. Jangkanya sampai 15 tahun. Nah, kita nanti menabung per bulan berapa, nanti 15 tahun kita akan dapat uang berapa untuk biaya pendidikan. Itu adalah aplikasi kalau dari time value of money di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Selanjutnya, metode-metode dari nilai waktu uang. Yang pertama disebut dengan metode average rate of return atau ARR. Ya. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba atau investasi. Cara mengukurnya bagaimana? Jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, maka itu layak atau menguntungkan. Nah, kelemahan metode ARR ini adalah mengabaikan nilai waktu uang. Artinya dia tidak memperhitungkan yang namanya diskon faktor maupun kompon faktor. Ya, average rate of return. Average itu rata-rata, rate of return tingkat pengembalian. Jadi rata-rata tingkat pengembalian. Yang kedua, metode payback period. Metode payback period ini mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Artinya misalnya saya investasi untuk suatu usaha, ya katakanlah saya membuat gudang. Nah, saya investasi sebesar 7 miliar, misalnya seperti itu. Nah, 7 miliar ini akan kembali dalam waktu berapa lama? Nah, ini kita menghitungnya menggunakan metode payback period. Kriteria penilaian investasi semakin cepat semakin baik. Artinya logikanya payback period ini semakin usahanya itu bisa cepat mengembalikan investasi yang kita tanamkan, maka itu dianggap baik ya, dianggap paling baik. Kemudian kelemahan metode payback period adalah mengabaikan nilai waktu uang dan juga mengabaikan faktor ya, kompon faktor. Kompon faktor atau disebut dengan tingkat bunga keuntungan setelah investasi kembali. Kemudian metode berikutnya adalah metode net present value atau NPV. Metode ini sebetulnya adalah menghitung present value dari total semua aktiva atau total periode yang sudah kita hitung untuk investasi yang kita tanam. Dari total present value itu nanti kita akan tahu sebenarnya jumlah NPV-nya berapa. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih, ya. Nah, di NPV ini apabila dia nilainya positif, ya, nanti maka investasi yang kita tanam atau modal yang kita tanam dalam bentuk investasi ini dianggap layak atau dianggap menguntungkan. Jika nilai NPV-nya negatif ketemunya, nanti ini dianggap tidak menguntungkan atau tidak layak. Metode keempat adalah metode Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Ya.
Jadi kita tetap dalam hal ini kita nanti harus membuat semacam arus kas dulu, ya, perkiraan kas masuk dan sebagainya yang nantinya setelah dikurangi biaya-biaya itu disebut dengan proceed. Proceed itu adalah keuntungan bersih sebelum dikurangi pajak dan ditambah dengan akumulasi penyusutan. Penilaiannya jika PI lebih dari 1 maka dianggap layak. Artinya apabila rasionya nanti ketemu, indeksnya ketemu angka 1, gitu ya, maka itu dianggap layak atau menguntungkan. Tapi apabila ketemu nilainya adalah 0, apalagi sampai negatif, itu dianggap tidak layak atau tidak menguntungkan. Selanjutnya, metode internal rate of return, ya, yaitu tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang jika, nah ini penilaiannya ya, jika IRR lebih dari tingkat bunga atau laba yang disyaratkan maka disebut layak. Artinya begini, biasanya kita dalam suatu memulai bisnis itu kita punya gambaran atau punya proyeksi keuntungan. Misalnya proyeksi keuntungan saya itu usaha ini setahun 10% misalnya. Kemudian dihitung IRR-nya, ternyata dari nilai IRR hasilnya adalah di bawah 10%. Maka ini dianggap tidak layak atau tidak menguntungkan. Tetapi kalau hasil IRR-nya ini di atas 10%, maka ini disebut atau dianggap layak atau dianggap menguntungkan. Sehingga proyek ataupun rencana investasi bisa dilanjutkan. Nah, kita sekarang bahas bahwa nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan kegiatan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Jadi nilai waktu uang ini sangat diperlukan pada saat kita akan mengambil keputusan untuk melakukan investasi aktiva tetap. Ya, misalnya mau investasi mesin, mau investasi bangunan, investasi tanah, ataupun investasi alat-alat lain yang dianggap sebagai aktiva tetap. Nah, di sini nanti kita akan menghitung dengan berbagai metode yang tadi sudah kita pelajari, bisa menggunakan present value, net present value, atau menggunakan payback period, atau menggunakan IRR, ya, internal rate of return, dan sebagainya, atau kombinasi dari kesemuanya itu kita hitung, gitu kan. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengetahui apakah rencana investasi kita atau rencana penanaman modal kita itu nantinya akan menguntungkan atau rugi, atau bahkan hanya break even. Break even itu tidak untung, tidak rugi. Uang adalah satuan nilai yang dibutuhkan ya sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal penerbit serta ketentuan lainnya. Jadi uang saya kira sudah tahu semua yang dimaksud uang. Nilai adalah yang sering digunakan pada konteks yang berbeda, tergantung pada aplikasinya. Salah satunya adalah nilai ekonomi dari suatu aset, sering disebut juga nilai yang wajar. Itu merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu aktiva. Mengenai arus kas ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, di manajemen keuangan nanti di dalam topik mengenai pengelolaan keuangan, nanti kita akan belajar lebih detail dan lebih jelas mengenai namanya arus kas atau cash flow. Di mana di dalam arus kas itu terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Nanti kita akan belajar di mata kuliah manajemen keuangan. Nilai waktu uang atau time value of money merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran
terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dengan arti sederhana dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Jadi uang meskipun kita biarkan sesungguhnya pada saat berjalannya waktu nilainya itu akan berubah. Misalnya teman-teman begini, zaman saya kecil, saya itu kalau sekolah itu hanya diberi uang saku oleh orang tua saya itu sebesar Rp25. Rp25 itu mungkin teman-teman kalau sekarang itu pasti ketawa lah ya, Rp25 bisa beli apa gitu. Karena Rp25 saat itu, untuk sebagai gambaran, saya bisa beli jajan 3 macam di sekolah. Zaman saya jajannya ya gorengan gitu ya, atau ya dulu ada namanya bakso goyang lidah, kalau sekarang namanya cilok gitu ya, dan lain sebagainya. Waktu itu Rp25 itu sudah cukup berharga untuk bisa membeli jajanan sebanyak 3 macam jajanan. Nah sekarang dengan jajanan yang sama gitu ya, itu sudah paling tidak seorang anak kalau mau beli jajanan yang sama paling nggak harus membawa uang misalnya Rp5.000. Ya. Jadi uangnya sama, uangnya tidak berubah, tidak membesar, tidak mengecil ya uangnya, tapi nilainya yang berubah. Nilai uang 25 tahun atau 30 tahun yang lalu dengan nilai uang sekarang itu sudah berubah. Dulu tahun 80-an harga sepeda motor itu masih sekitar 700.000. Tapi kalau sekarang harga motor yang kurang lebih setara ya, seperti motor-motor yang tidak metik lah, katakanlah seperti Supra gitu ya. Sekarang sudah paling tidak 14 juta, 16 juta. Dulu di tahun 80-an sampai tahun 90-an itu masih di bawah 1 juta. Motornya sama, barangnya kurang lebih ya nilainya kemanfaatannya sama, tapi nilai uangnya yang berubah. Itu semoga bisa dipahami ilustrasinya. Seseorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta untuk jangka pengambilan 1 tahun. Bunga pinjaman bank sebesar 10%. Maka pada akhir tahun, pedagang tersebut harus mengembalikan uang kepada bank sebesar 1.100.000. Pengembalian uang tersebut terdiri dari pembayaran pokok pinjaman sebesar 1 juta dan bunga sebesar 100.000. Kenapa 100.000? Yaitu nanti bisa dihitung dari bunga yang 10% per tahun dari pokoknya yang 1 juta. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pedagang dan pihak bank sepakat untuk memberikan penilaian terhadap uang sebesar 1.100.000 untuk 1 tahun ke depan sama dengan 1 juta pada saat ini. Artinya saya pinjam sekarang 1 juta kepada bank, kemudian setahun yang akan datang saya harus mengembalikan 1.100.000. Esensinya di situ adalah bahwa antara saya dengan bank sepakat bahwa nilai sekarang yang 1 juta apabila dihitung setahun yang akan datang itu sama dengan 1.100.000. Itu adalah nilai uang, ya, nilai waktu uang. Jadi uang ini nilainya bisa berubah berbanding lurus terhadap perubahan waktu. Dengan kata lain, uang 1 juta yang dipegang saat ini memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan nilai 1 juta di kemudian hari. Jika saat ini uang sebesar 1 juta dapat dibelanjakan untuk membeli sembako 100 kg beras, maka pada tahun depan jumlah uang yang sama akan memperoleh beras kurang dari 100 kg. Uangnya sama-sama 1 juta, tapi kalau dibelanjakan beras hari ini mungkin bisa dapat 1 kintal atau 100 kilo. Tapi uang yang 1 juta setahun yang akan datang untuk beli beras mungkin sudah tidak bisa lagi dapat 100 kilo. Mungkin dapatnya 95 atau 92 atau dan lain sebagainya. Itu narasinya, semoga teman-teman sudah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan nilai waktu uang.
Istilah yang sering digunakan dalam konsep nilai waktu uang adalah sebagai berikut. Ini istilah-istilah yang paling sering kita temui apabila kita membahas atau membicarakan mengenai nilai waktu uang. Yang pertama, istilah PV atau present value. Itu adalah nilai sekarang. Kemudian istilah berikutnya yang sering kita temui adalah FV atau disebut dengan future value, yaitu nilai yang akan datang. Kemudian simbol huruf I kecil, itu artinya interest atau suku bunga. Kemudian ada simbol lagi huruf N kecil. N kecil itu menunjukkan variabel waktu. Jadi N kecil adalah yang dimaksud tahun ke N. Ya, tahun ke kapan? Misalnya N-nya 10, berarti tahun ke 10. N-nya 12, berarti tahun ke 12. Kemudian ada lagi simbol A huruf besar dan N huruf kecil atau AN. Ini adalah simbol dari pengertian annuity atau cicilan, angsuran. Kemudian ada simbol lagi S huruf besar dan I huruf kecil atau SI. Itu adalah simple interest dalam rupiah. Kemudian ada P, ada 0. Ini bukan PO ya, tapi P huruf besar dan 0. Ini adalah pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu 0 atau periode waktu awal pertama. Itu istilah-istilah yang paling sering muncul pada saat kita membahas time value of money atau nilai waktu dari uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep nilai waktu dari uang. Tadi adalah contoh-contohnya, kita akan lebih mendasar lagi. Ada future value atau nilai yang akan datang tadi FP. Formulanya adalah future value dan sebagainya. Di sini ada dua metode untuk bisa mengetahui nilai FV atau future value. Yang pertama menggunakan metode manual. Yaitu menggunakan rumus FV sama dengan P0 dikalikan 1 plus R pangkat N. Cara bacanya begitu ya. Future value sama dengan P0 dikalikan dengan 1 plus R dipangkatkan dengan N. 1 plus R dipangkatkan dengan N. FV adalah nilai pada tahun ke N. Ya. Kemudian P0 adalah nilai pada tahun ke 0. R adalah tingkat bunga dan N adalah periode waktu yang disyaratkan. Cara yang kedua adalah menggunakan tabel. Saya bilang tadi, teman-teman bisa melihat tabel diskon faktor. Nanti di tabel itu bisa dilihat tingkat bunganya dan tahunnya berapa, periodenya. Nanti dari biasanya tingkat bunga itu berada di posisi kolom, ya. Kemudian tingkat tahun biasanya di posisi baris atau ya di barisnya. Nanti dari dua titik itu kita ketemukan di angka berapa. Angkanya biasanya pasti di bawah angka 1, 0, sekian, 0, sekian gitu ya. Dan 0, itu nanti kita kalikan dengan PO. Dengan nilai pada tahun pertama atau tahun ke 0. Atau tahun mula-mula, tahun awal. Jadi kalau menggunakan tabel, itu adalah nilai uang P0-nya dikalikan dengan diskon faktor yang ada di tabel. Tadi diskon faktornya misalnya 0,8, 0,7, atau 0, sekian. Biasanya sampai 4 angka di belakang koma. Itu cara mencari future value. Kemudian selanjutnya cara mencari present value atau nilai sekarang. Rumusnya adalah present value sama dengan KN dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan N. Di mana PV sama dengan present value atau nilai sekarang. KN adalah arus kas pada tahun ke N. Jadi arus kas ini adalah posisi kasnya itu defisit atau surplus. Atau posisi keuangan di tahun ke N itu profitnya yang saya bilang tadi, itu berapa.
dibagi dengan rate-nya 1 plus R. R adalah tingkat suku bunga, kemudian N adalah tahun keberapa yang akan kita hitung. Contoh, jika di masa yang akan datang, kita akan punya saldo sebesar 1,1 juta hasil berinvestasi selama 1 tahun. Jadi misalnya, tahun depan kita akan dapat duit 1,1 juta. Dari mana? Ini adalah investasi kita dalam 1 tahun. Nah, kita nggak ngerti. Berarti kalau untuk kita kepengen dapat 1,1 juta di tahun depan, hari ini kita harus menanam atau harus memberikan uang berapa kepada yang akan kita titipi investasi. Maka uang kita saat ini adalah sebesar berapa, kita hitung. PV sama dengan 100.000 ya, yang tadi ya. 100.000 per 1 plus 0,1 pangkatkan N. Sehingga PV-nya sama dengan Rp1.000. 100.000 ini tadi adalah selisihnya ya. Kita lihat selisihnya 100.000 atau bunganya tadi. Ini keterangannya, annuity, bunga, dan sebagainya adalah keterangan yang sudah kita bahas. Berikutnya, perhitungan present value tersebut di atas dapat digunakan pada beberapa model perhitungan investasi, seperti menghitung uang hasil investasi atau bisnis yang akan diterima beberapa tahun lagi dengan nilai saat ini. Menghitung waktu lamanya investasi ditanamkan pada sebuah bisnis dan lain sebagainya. Jadi selain untuk mengetahui berapa uang yang harus kita tanam sekarang apabila kita menghendaki mendapatkan uang jumlah tertentu di tahun yang akan datang. Selain untuk menghitung besaran uang, ini juga bisa menghitung untuk berapa bunga yang berlaku dan juga bisa menghitung untuk berapa lama waktu yang kita butuhkan. Itu tinggal dibolak-balik rumusnya aja. Kemudian konsep nilai waktu uang yang akan kita bahas lagi, yang ketiga adalah annuity atau angsuran. Ya. Di mana FV ini adalah future value, K0 adalah arus kas awal, dan R-nya adalah rate tingkat bunga seperti biasa, dan N adalah tahun ke N-nya. Ini rumusnya adalah FV atau future value sama dengan K0 dikalikan dengan 1 plus R dipangkatkan N. Ini rumus-rumus yang cukup sederhana yang mudah sekali diaplikasikan. Kalau untuk bunga majemuk dan bunga tunggal, saya kira karena kita sudah bahas di pertemuan pertama, maka di pertemuan ketiga ini tidak kita bahas. Contohnya ya, contoh dari annuity tadi, jika kita menabung 1 juta rupiah dengan bunga 10%, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan seberapa. Nah ini, dengan tingkat bunga 10% tadi ya, maka FP-nya adalah sekian dan ketemu 1.100.000 rupiah. Anuitas nilai sekarang adalah sebagai nilai I anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Artinya pendapatan 1,1 juta rupiah di tahun depan bisa kita lakukan dengan cara mencicil. Nah, besarnya seberapa ini bisa dilihat dari rumus ini. 1 plus I dipangkatkan N, ya, ketemu adalah A1 dikalikan dengan 1 per 1 plus I dipangkatkan N per I. Sehingga PV anuitas adalah A1. Ini sebagai contohnya. Anuitas nilai masa datang adalah sebagai nilai anuitas majemuk masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Jadi bedanya adalah kalau anuitas ini kita tidak harus menanam modal dalam sekali bayar. Bisa menggunakan sistem angsuran. Ya. Ini bedanya nanti di situ. Selanjutnya adalah kesimpulan-kesimpulan dari yang sudah kita bahas.
Kesimpulannya adalah konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Kesimpulan berikutnya, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Kita bicara nilai ya, nilai adalah dengan nominal beda. Nominalnya sama-sama 100.000, tapi nilainya akan berbeda apabila waktunya berbeda. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Jadi nilai waktu dari uang itu sangat terkait dengan masa-masa saat ini atau masa yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu nilai uang berjalannya waktu ya. Saya ulangi, nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah 1 tahun berjalan. Di sini secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Makanya dulu ada peribahasa ya, waktu adalah uang ya. Artinya waktu adalah mengubah nilai uang gitu kan. Kesimpulan berikutnya, konsep nilai waktu dan uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan dengan kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Artinya dilakukan berangsur-angsur sesuai periode yang ditentukan. Tujuan dari rencana keuangan adalah untuk mencapai keadaan perekonomian seseorang seperti yang ditargetkan sebelumnya. Maka dalam merencanakan keuangan penting kita ketahui bahwa inflasi merupakan bagian yang inherent, ya, bagian yang inherent pula dari setiap tindakan atau keputusan keuangan yang diambil. Misalnya, dalam keputusan memilih investasi, jangan sampai mengorbankan sekarang yang kita lakukan. Alih-alih mendapat nilai tambah, akhirnya justru menurun. Artinya begini, jangan sampai hitungan itu yang kelihatannya seakan-akan untung. Misalnya gini ya, ada orang menawari, dan ini tak pinjam uangnya, saya pinjam uangnya 10 juta. Nanti 5 tahun saya kasih 11 juta. Secara nominal itu kan bertambah 1 juta. Kelihatannya kan wah menguntungkan ini. 5 tahun yang akan datang saya untung 1 juta gitu. Tapi kita harus menghitung dulu namanya present value-nya. 11 juta 5 tahun yang akan datang, kalau dinilai sekarang berapa? Jangan-jangan karena diskon faktornya lebih dari 10%, gitu kan. Justru kalau kita nilai 11 juta 5 tahun yang akan datang, begitu dihitung ke present value saat ini, ternyata nilainya hanya 8.700.000 misalnya. Artinya, nilai yang seharusnya 8.700.000 kita bayar dengan 10 juta, itu kan kita akan rugi. Nah itulah aplikasi realnya begitu. Jadi belum tentu semua penawaran investasi atau penawaran keuntungan di masa mendatang itu real atau benar-benar menguntungkan. Bisa jadi itu malah merugikan, nah, begitu. Makanya pentingnya kita bisa menghitung namanya present value, future value, dan sebagainya. Dengan mengetahui tingkat bunga berjalan. Misalnya bisa menggunakan patokan inflasi atau patokan bunga bank yang berlaku saat ini untuk pinjaman. Kemudian, ya ternyata materi kita sudah habis. Jadi teman-teman tadi kita
di sesi 3 ini sebetulnya saya ingin mempertegas atau menjelaskan dari konsep-konsep yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dan kedua. Ya, di pertemuan pertama kedua kita sudah mempelajari lewat video tentang perhitungan-perhitungannya. Nah, sekarang saya coba jabarkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan semoga lebih bisa dipahami. Nah, kalau teman-teman masih terlihat atau masih merasa bingung, belum jelas, silakan ajukan diskusi dengan saya. Boleh bisa melalui WA, boleh bisa bertemu di kampus, boleh bisa melalui apa saja boleh gitu ya. Atau komentar di channel YouTube saya ini juga boleh, nanti akan saya jawab dan akan saya bahas. Jangan lupa seperti biasa subscribe channel ini, like dan share untuk bisa meningkatkan rating channel kita. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan sesi ketiga ini. Atas segala kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.